Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Salam jumpa dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Ini kali yang pertama saya melayani di Jemaat Gemim Via Dolorosa. Semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang telah menghentar kita semua ada dalam persekutuan yang indah di pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang boleh kita nikmati dan kita lakukan di tempat ini, di rumah Tuhan yang kudus ini, akan berkenan dan membawa berkat dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan di sepanjang minggu berjalan ini, Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus mengakui bahwa dalam perjalanan hidup ini tidak dapat kita pungkiri juga yang namanya tantangan, pergumulan, kesukaran, penderitaan sering menghampiri kehidupan kita. Dengan berbagai masalah-masalah kehidupan, kondisi dan keadaan yang terkadang membuat kita seakan menemui jalan buntu, seakan tak ada jalan keluar, tak ada jalan terbuka. Bahkan tak jarang pula dalam keadaan yang terjepit kita mulai melempar kesalahan, saling mempersalahkan satu dengan yang lain, dan bahkan mempersalahkan Tuhan. Inilah kita manusia dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Sama seperti dengan bangsa Israel, yang sebenarnya mereka adalah umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah. Tetapi karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, sehingga Allah mendidik mereka di tanah perbudakan di Mesir. Mereka harus bekerja paksa selama kurang lebih 430 tahun mereka ada di tanah perbudakan di Mesir, di bawah pemerintahan Raja Firaun. Bekerja tanpa upah, bekerja siang dan malam. Mereka begitu mengalami penderitaan yang amat dalam sehingga mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingat janjinya kepada nenek moyang Israel, sehingga Tuhan mendengar jeritan umat Israel. Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menjumpai Firaun, supaya Firaun boleh membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir dan mengizinkan mereka untuk beribadah kepada Allah Israel. Tetapi Tuhan juga yang mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak membiarkan hal itu terjadi. Tuhan menimpakan 10 tulah supaya ini Firaun dia boleh melihat dan menyaksikan betapa besar kuasa Tuhan. Karena selama ini dia tidak percaya, orang-orang Mesir tidak percaya kepada Allah. Tetapi 10 tulah tidak mengubah kekerasan hati dari Raja Firaun. Walaupun kalau kita mengikuti cerita, Firaun juga membiarkan bangsa itu pergi keluar dari tanah Mesir, sehingga Allah menuntun mereka berjalan di depan mereka. Tetapi bukan berarti keluar dari tanah Mesir bangsa Israel terbebas dari pergumulan.
Mereka juga harus melewati padang gurun selama kurang lebih berapa? 40 tahun kan? Nyandak lewat di negeri orang Filistin yang sebenarnya itu dekat menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi Tuhan kasih putar lewat padang gurun, melewati laut Teberau. Karena jangan-jangan mereka ketika terjadi peperangan mereka akan kembali lagi ke Mesir. Nah, dalam perjalanan itu mereka pun terus dikejar oleh Firaun dan para pasukannya, bala tentaranya, orang-orang berkuda. Karena Firaun dia menyesal. Aduh, ini orang-orang Israel sopigin, siapa yang mau kerja bangunan ini di tanah Mesir. Sehingga dia memerintahkan DP pasukan, kejar ulang, bawa ulang kamari dorang bangsa Israel. Dorang harus kerja. Ketika mereka berkemah, dikatakan di Pihahirot, di depan Baal Zephon, tepatnya di tepi laut Teberau. Bangsa Israel mereka melihat ternyata pasukan dan bala tentara dari Firaun terus mengejar mereka dan mereka semakin dekat. Sehingga ketakutanlah bangsa Israel. Di depan mereka musuh semakin dekat, tetapi di depan mereka ada laut yang luas terbentang, yaitu laut Teberau yang tidak dapat diseberangi. Tidak ada kapal laut pada waktu itu, tidak ada jembatan untuk melewati laut Teberau. Mereka dalam keadaan yang terjepit, jalan buntu dorang. Sehingga tidak heran ada yang mengeluh Pak Musa, Musa, kiapa ngana bawa patorang menderita seperti ini? Torang so bilang biar je torang menderita di tanah Mesir, yang penting masih ada makanan, daripada torang mati di padang gurun ini. Ada yang mengatakan, apakah tidak ada kubur di tanah Mesir sehingga engkau membawa kami di padang gurun ini? Tetapi Musa menjawab mereka. Itu dapat kita baca pada perikop sebelumnya di ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang melawan Mesir. Dan bangsa Israel diam saja. Luar biasa. Mereka terus berjalan dengan hati yang tenang, dengan penuh kepastian iman. Musa tetap menuntun bangsa Israel. Dan Musa melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Yaitu apa? Tuhan perintahkan Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut. Dengan bantuan angin timur yang keras, maka laut Teberau terbelah menjadi dua. Sehingga bangsa Israel dorang lewat dengan aman di tempat yang kering. Padahal di tengah laut, kiri kanan tembok adalah air. Luar biasa toh. Ini ajaib memang perbuatan kedahsyatan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Ini bangsa Mesir juga, dorangnya nak pantang menyerah. Dorang terus tetap mengejar bangsa Israel karena perintah raja-raja Firaun. Ketika mereka digoncangkan, pasukan mereka dikacaukan lewat apa? Tiang awan dan tiang api yang awalnya ada di depan bangsa Israel berpindah di belakang bangsa Israel. Dan Tuhan mengacaukan seluruh orang Mesir sehingga mereka menjadi takut dan mereka menyadari ternyata bangsa Israel Tuhan yang berperang atas mereka. Dorang mau mundur sonim boleh, apa? Raja Firaun yang perintah, kalau nyandak dorang yang mati, terpaksa mesti maju. Dan ketika menjelang pagi, kembali Allah memerintahkan Musa, ulurkan tanganmu ke atas air dan air akan kembali ke tempatnya. Air menutupi semua pasukan Firaun
bala tentaranya, orang-orang berkuda, semua orang Mesir terhentar oleh air laut itu, dan mereka semua mati binasa. Dikatakan tidak seorang pun yang tinggal atau yang hidup. Sehingga bangsa Israel ketika dorang lihat hal itu terjadi, dorang menjadi takut akan Allah, percaya kepada Tuhan Allah mereka yang hidup, dan mereka percaya kepada Musa yang diutus oleh Tuhan. Itulah pekerjaan besar dan ajaib dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun sebagai umat Tuhan, terkadang kita mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa dalam perjalanan hidup ini banyak sekali pergumulan hidup yang seringkali datang menggoncangkan kita. Baik itu pergumulan kecil, ringan, ataupun pergumulan yang besar, yang berat. Masalah dalam keluarga, bergumul dengan pasangan hidup, dengan suami, bergumul dengan istri, bergumul dengan anak-anak, sampai masa depan, dalam pergaulan, bergumul dengan orang tua, bergumul dengan keadaan ekonomi. Terkadang orang mengalami masa-masa sulit, kekurangan, masalah pekerjaan, pergumulan kesehatan yang kadangkala tak kunjung sembuh, kurang bola-balik rumah sakit. Nyandak berhenti berdoa. Tapi kenapa pergumulan ini belum juga usai? Belum selesai pergumulan yang satu, datang lagi pergumulan yang lain. Hubungan kita dengan sesama, begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang terkadang Tuhan izinkan kita alami. Tetapi kenapa seakan-akan orang yang ada di depan itu rupa jalan buntu yang orang temui? Sepertinya nyanda ada jalan keluar. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena tanpa orang sadari, dalam menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup ini, seringkali kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Dalam keadaan yang terjepit, orang mulai mencari pertolongan manusia. Orang mulai mengandalkan harta kekayaan. Orang mulai mencari-cari jalan pintas yang orang anggap dapat memberi jalan keluar. Seringkali kita lupa bahwa ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia. Sekalipun kita tidak dapat melihat dengan mata telanjang kita, tetapi kita dapat melihat kehadiran Tuhan hanya dengan mata iman kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang punya kuasa, kuasanya yang tak terbatas, yang sanggup menolong, yang sanggup memberi jalan keluar di setiap kemelut dan persoalan pergumulan hidup sesulit apapun. Terkadang orang mengandalkan orang kekuatan sendiri, tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Ada saat di mana Tuhan mengizinkan orang mengalami dan harus melewati jalan yang berbelok-belok, harus melewati gunung yang terjal atau lembah yang curam, jalan yang berbatu-batu, berbagai himpitan, tetapi juga rintangan harus kita lalui. Karena semuanya itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana.
Kalau Tuhan izinkan ada penderitaan, berarti Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya bagi kita. Amin. Sebagaimana bangsa Israel, Tuhan menyatakan kuasanya. Dia mampu menolong umat Israel keluar dari perbudakan dan menyelamatkan mereka. Tetapi Tuhan juga menyatakan kuasanya, kemuliaannya bagi bangsa Mesir, Firaun yang berkeras hati. Maka kemuliaan Tuhan yang menghukum orang yang tidak percaya dan yang tidak mau hidup dalam takut akan Tuhan. Maka Allah pun mau menyatakan kehendak kuasanya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dia yang menjadikan kita, Dia yang memelihara kehidupan kita, Dia yang sanggup menolong kita keluar dari berbagai tekanan kehidupan ini, badai dan gelombang apapun. Kalau orang selalu menaruh percaya kepada Tuhan, selalu berserah, beriman kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, orang akan saksikan segala yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena apa yang mustahil bagi kita manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, asal kita percaya. Jangan kita hanya terpaku kepada berat beban pergumulan, tetapi arahkan pandangan kita kepada kuasa Tuhan yang sungguh besar. Perbuatannya yang ajaib sanggup Dia nyatakan bagi kita. Tuhan punya banyak cara yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita manusia, karena kita ini manusia terbatas. Karena itu saudara-saudara, mari tetap percayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hati, jangan setengah hati, jangan ragu-ragu. Karena kalau setengah hati, belum tentu mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang yang beriman sungguh kepada Tuhan, dia akan menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kedahsyatan kuasa kasih-Nya akan terus memulihkan kehidupan kita. Apapun yang menjadi tantangan pergumulan hidup kita, bawalah dan serahkanlah kepada Tuhan. Curahkanlah isi hati kita di dalam doa kepada-Nya, supaya Tuhan yang akan tetap menuntun di setiap langkah perjalanan kehidupan kita sebagaimana bangsa Israel. Dan pegang janji Tuhan sebagaimana yang Musa katakan kepada umat Israel, janganlah takut, jangan bimbang, jangan ragu, pertetapkan hati, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan Tuhan nyata dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin.